Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Kotrunada, NIM 1710201084. Untuk memenuhi tugas evaluasi praktikum keperawatan gerontik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian depresi dan intervensi depresi dengan teknik relaksasi progresif. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi depresi dengan teknik relaksasi progresif terlebih dahulu. Teknik relaksasi progresif atau teknik relaksasi otot ini sebaiknya dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi hari pukul 9 dan sore hari pukul 16. Teknik relaksasi otot ini sebaiknya dilakukan pada 10 kelompok otot tubuh sesuai petunjuk dan berurutan. Namun, jika ada yang terlupa, maka kita bisa melakukan kembali latihan pada kelompok otot yang terlupakan. Kemudian untuk teknik relaksasi otot ini sebaiknya dilakukan 1 jam setelah makan. Kemudian latihan teknik relaksasi otot ini dapat dilakukan sambil berbaring atau sambil duduk di sofa. Kemudian bisa juga duduk di atas kursi keras dengan bantuan bantal pada punggung. Yang harus diperhatikan juga adalah Anda harus merasa nyaman dengan posisi tubuh Anda. Kemudian katakan juga pada seluruh anggota keluarga untuk tidak mengganggu Anda pada saat melakukan latihan teknik relaksasi otot. Selanjutnya, lakukan teknik relaksasi otot ini di kamar atau di ruangan yang bebas dari gangguan atau keributan. Setelah itu, gunakan baju yang longgar, lepaskan kacamata dan ikat pinggang, kemudian yakinkan bahwa Anda berbaring dengan posisi yang nyaman dan mata tertutup. Di sini saya akan menggunakan kursi dengan bantuan bantal di punggung. Selanjutnya, mulailah tarik nafas dalam dengan 3 kali hitungan, kemudian keluarkan secara perlahan dan ucapkan dalam hati bahwa badan menjadi lemas dan nyaman. Ulangi gerakan ini sebanyak 3 kali. Selanjutnya, menekuk pergelangan kaki ke arah lutut. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, kemudian relaksasikan. Selanjutnya, menekuk pergelangan kaki ke arah lantai atau kasur dengan hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu relaksasikan. Selanjutnya, mengepalkan tangan dengan kuat dengan hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1, kemudian relaksasikan. Selanjutnya, menekuk pergelangan tangan dengan seluruh jari ditegangkan. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu relaksasikan. Selanjutnya, kepalkan tangan dan tekuk sampai batas siku. Setelah itu hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, kemudian relaksasikan. Selanjutnya, tarik nafas hingga perut mengecil menahan, kemudian lepaskan secara perlahan-lahan. Selanjutnya, tarik nafas dengan beberapa hitungan, kemudian lepaskan secara perlahan.
Selanjutnya, lengkungkan punggung ke belakang dengan menahannya 5 hitungan, kemudian kembali ke posisi awal. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, angkat bahu sampai seolah-olah menyentuh telinga dengan beberapa kali hitungan, kemudian kembali ke posisi semula. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, menekan leher ke arah belakang atau bantal, kemudian merelaksasikannya. Selanjutnya, menekuk leher ke arah depan dengan kuat, kemudian merelaksasikannya. Selanjutnya, mengerutkan kening dengan kuat, dengan mata tetap tertutup, kemudian merelaksasikannya. Selanjutnya, memejamkan mata dengan kuat dan merelaksasikannya. Selanjutnya, mengaturkan rahang atas dengan rahang bawah, kemudian relaksasikan. Selanjutnya, mengkerutkan bibir dengan kuat, kemudian relaksasikan. Selanjutnya, setelah dilakukan gerakan relaksasi otot, kemudian kita evaluasi, menanyakan hal yang dirasakan pasien setelah dilakukan teknik relaksasi otot ini. Contohnya seperti bagaimana Ibu perasaannya setelah dilakukan teknik relaksasi otot ini, apakah merasa nyaman atau rileks, kemudian memberikan penjelasan aktivitas relaksasi progresif yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengkajian depresi Savage. Jadi, pengkajian ini kita menanyakan pada lansia terkait 15 pertanyaan. Yang pertama, apakah pada dasarnya Anda puas dengan kehidupan Anda? Kemudian yang kedua, apakah Anda telah meninggalkan banyak kegiatan atau minat atau kesenangan Anda? Kemudian yang ketiga, apakah Anda merasa bahwa hidup ini kosong belaka? Kemudian yang keempat, apakah Anda merasa sering bosan? Yang kelima, apakah Anda mempunyai semangat yang baik setiap saat? Kemudian yang keenam, apakah Anda takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Anda? Kemudian yang ketujuh, apakah Anda merasa bahagia di sebagian besar hidup Anda? Yang ke-8, apakah Anda sering merasa tidak berdaya? Yang ke-9, apakah Anda lebih senang tinggal di rumah daripada pergi keluar dan mengerjakan sesuatu yang baru? 9, apakah Anda merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat Anda dibandingkan kebanyakan orang? Yang ke-11, apakah Anda pikir bahwa hidup Anda sekarang ini menyenangkan? 11, apakah Anda merasa berharga? 12, apakah Anda merasa penuh semangat? Kemudian, apakah Anda merasa bahwa keadaan Anda tidak ada harapan? Kemudian, apakah Anda pikir orang lain lebih baik keadaannya daripada Anda? Nah, setelah kita menanyakan 15 pertanyaan ini, kemudian kita nilai nilai 1 jika menjawab sesuai kunci berikut. Kuncinya seperti ini. Nah, setelah itu kita skor. Jika skor 9, maka kemungkinan lansia tersebut depresi, dan jika skornya itu 10 atau lebih, maka
lansia tersebut mengalami depresi. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.